Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita ketemu dalam perkuliahan tentang pemikiran dan peradaban Islam, yang karena suasana maka mata kuliah ini tidak bisa kita selenggarakan secara normal sebagaimana biasanya, yakni tatap muka, kemudian ada ditermuka di kelas, ada diskusi langsung, kemudian ada presentasi langsung. Namun kali ini kita selenggarakan di tengah-tengah suasana yang tidak diperkenankan untuk berkumpul, berkerumun, maka melalui daring atau perkuliahan lewat internet, lewat WA, lewat Solusi, lewat berbagai macam media yang lain, termasuk Zoom, masuk grup-grup dan lain sebagainya. Untuk mata kuliah pemikiran dan peradaban Islam, saya akan menjelaskan prinsip-prinsipnya saja yang sudah kita bahas, kita diskusikan di grup, yakni tentang pemikiran Islam yang kita bahas atau kita batasi hanya 4 hal, yang pemikiran teologi Islam, pemikiran politik Islam, pemikiran filsafat Islam, dan salah satu hal yang akan kita jelaskan pada kali ini adalah pemikiran politik yang berkenaan dengan demokrasi. Mengapa? Karena persoalan demokrasi ini persoalan universal, dan setiap orang, ia mau tidak mau, ia berada, hidup di tengah-tengah sistem demokrasi. Demokrasi satu sistem politik yang mayoritas dianut oleh semua negara, dianut oleh negara-negara di dunia ini, baik itu negara republik ataupun negara-negara Islam pun juga menggunakan sistem demokrasi dalam mengatur negaranya. Tentang pengertian demokrasi, saya rasa tidak perlu saya sampaikan karena sudah tertera dalam makalah. Paling tidak, saya akan menunjukkan satu buku yang mungkin dapat dipakai untuk referensi bagi mereka yang akan mengembangkan, membahas, membicarakan tentang demokrasi, yaitu tulisan David Hurt. David Hurt, judulnya Models of Democracy, yakni model-model dari demokrasi. Karena selama ini ya kita mengenal demokrasi saja. Kemudian juga ada satu, ini buku ya. Kemudian ada satu buku lagi yang sebagai dasar orang bicara tentang politik, di dalamnya ada demokrasi, yakni tulisan dari
Andre Heywood Politics atau Second Edition. Ini buku dasar, dalamnya banyak membahas juga berkenaan dengan politik. Sehingga tentang demokrasi tidak perlu secara pengertian, tidak perlu saya jelaskan karena insya Allah semua mahasiswa sudah memahami. Tapi yang perlu saya beri penjelasan dari yang berkembang dalam diskusi itu bahwa sesungguhnya manusia tidak bisa lepas dari demokrasi. Karena demokrasi itu esensinya adalah kebebasan, kemerdekaan. Kebebasan yang bersifat individual, yang lantas hubungannya dengan HAM, hak asasi manusia. Demokrasi itu menempatkan pribadi-pribadi, personal-personal untuk bebas memilih satu pilihannya di antara banyak pilihan, dan pilihan itu akan dipertanggungjawabkan. Mudah contoh yang kita peroleh, misalkan saudara bebas untuk menentukan siapa calon hidupnya, siapa pendampingnya, bebas untuk menentukan pekerjaannya. Saya mau akan bekerja apa? Sebagai guru agama, sebagai guru matematika, atau sebagai guru fisika, sebagai guru apa? Itu bebas. Bahkan kita juga bebas untuk menentukan tempat tinggalnya di mana. Itu adalah hak setiap orang. Dan itu hanya ada di satu kehidupan yang demokratis. Ada kebebasan individual. Lawannya adalah otoriter. Maka negara demokrasi adalah negara yang memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk ikut serta menentukan masa depan bangsanya, masa depan negaranya. Bahkan rakyatnya bebas untuk mempengaruhi atau memberikan masukan-masukan terhadap negara dalam menentukan kebijakan tentang masa depan rakyatnya. Maka negara yang demokratis adalah negara yang bukan otoriter, bukan diktator, tapi negara yang memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk terlibat aktif dalam menentukan arah bangsa ini. Maka dalam negara demokrasi ada beberapa ciri, yakni negara demokrasi itu harus ada partai politik, harus ada civil society atau ormas-ormas Islam, ormas-ormas non-Islam, ormas-ormas profesi, ormas kemasyarakatan. Perlu ada kelompok-kelompok ekonomi, perlu ada kelompok-kelompok yang lain yang dia bisa menentukan atau dia bisa memberikan arah terhadap masa depan bangsa ini. Maka negara demokrasi bukan negara yang hanya diatur oleh 1-2 orang atau oligarki, melainkan negara yang diatur, ditentukan oleh banyak orang. Maka perlu ada partai politik, dan partai politik itu ikut aktif dalam menentukan arah bangsa melalui program pemilu. Nah, pemilu itu ciri dari suatu negara yang demokratis. Sementara negara-negara yang tidak menerapkan sistem politik demokratis atau demokrasi, maka ia tidak ada pemilihan umum, tidak ada agenda untuk menentukan kepemimpinan nasional,
kepemimpinan bangsa, melainkan ditentukan secara turun-temurun atau dalam sistem monarki kerajaan. Itu turun-temurun kekuasaannya dari satu kepada keluarga yang lain. Nah, negara demokrasi itu dicirikan selain pemilu tadi, maka juga ada, yakni demokrasi itu pembagian kekuasaan. Ada allocation power atau distribusi kekuasaan. Artinya kekuasaan tidak di tangan satu orang, kekuasaan dibagi kepada pihak-pihak lain, kepada masyarakat atau kepada orang-orang yang diberi kewenangan untuk ikut serta menentukan arah bangsa. Maka demokrasi selain dicirikan dengan adanya pemilu yang diikuti oleh partai-partai politik. Selain itu, dalam negara demokrasi juga dicirikan dengan kebebasan pers. Artinya apa? Artinya pers itu bebas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Bebas ia mencari informasi dan menyampaikan kepada orang lain, sehingga tidak ada lagi sesuatu yang ditutup-tutupi. Maka pers itu sebenarnya pilar dari demokrasi. Pers itu bebas untuk melakukan kritik terhadap pemerintah yang dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan negara itu tidak sesuai dengan konstitusi, tidak sesuai dengan undang-undang. Pers juga punya hak untuk menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat luas, agar masyarakat luas ia tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pers juga bebas untuk melakukan atau menyampaikan apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Rakyat itu menginginkan apa terhadap negara ini. Maka pers harus menyuarakan secara jujur apa yang dikehendaki oleh rakyat. Dalam negara demokrasi, selain ada pemilu, selain ada juga kebebasan pers, maka dalam negara demokrasi juga ada apa yang disebut dengan mendistribusikan kekuasaan atau kewenangan itu kepada orang-orang yang menjadi perwakilan dari rakyatnya. Maka ada yang disebut dengan trias politika, ada eksekutif, itu pemerintah, kemudian ada legislatif, itu majelis atau dewan perwakilan rakyat, majelis perwakilan rakyat, ada yudikatif, yakni yang menentukan persoalan-persoalan tentang hukum, yang dia memberi sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum, dan ia menegakkan hukum baik yang dilakukan oleh eksekutif, yang dilakukan oleh legislatif, maupun yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada dalam jajaran yudikatif. Konsep trias politika atau pendistribusian kekuasaan itu hanya ada di negara demokrasi. Sementara di negara yang seluruh demokrasi tidak ada sistem pembagian kekuasaan. Teman-teman semua, ternyata demokrasi tidak hanya satu sistem pemerintah, sistem politik, tapi demokrasi sudah menjadi sistem hidup dan kehidupan. Bahkan di dalam agama pun ada penjelasan, apabila kalian bepergian
jumlahnya 3 orang, maka salah satu orang harus diangkat menjadi pemimpin. Nah, menjadi pemimpin itu ada dalam negara demokrasi, dan pemimpin itu yang disetujui, yang dipilih oleh rakyat. Maka setiap individu itu sesungguhnya yang mempunyai satu sistem demokrasi dalam dirinya, yakni dia tidak mau otoriter dengan dirinya sendiri, dia ingin membagi kepada orang lain. Mengapa dikatakan demokrasi itu satu sistem universal? Karena selain dari sistem politik, juga menjadi sistem yang ada dalam diri pribadi, dalam keluarga, dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat, kehidupan pribadi sudah dibangun dengan sistem demokrasi, karena sistem ini meletakkan individu-individu personal-personal untuk menyalurkan aspirasinya, untuk menentukan hak dan kewajibannya. Itu ya, kita nggak bisa lepas dari demokrasi. Namun apakah demokrasi itu sistem yang ideal? Tidak juga. Tidak ada satu negara yang menggunakan demokrasi secara ideal. Demokrasi itu bisa dilaksanakan dengan menerapkan di suatu negara penuh dengan modifikasi, penuh dengan penyesuaian. Maka di Indonesia pun ada berbagai macam jenis demokrasi. Pernah diselenggarakan demokrasi liberal, pernah diselenggarakan demokrasi demokrasi Pancasila. Bahkan pada waktu Pak Karno juga menggunakan istilah demokrasi yang lain. Mengapa kok menggunakan banyak istilah demokrasi? Karena memang tidak ada demokrasi yang ideal. Demokrasi itu diterapkan suatu negara harus disesuaikan dengan kemampuan kondisi suatu negara tersebut. Setelah Indonesia mengalami bermacam jenis demokrasi, maka setelah atau pada saat reformasi sampai sekarang, Indonesia menggunakan sistem demokrasi liberal dalam menentukan arah bangsa itu, dalam menggunakan sistem pemerintahan ini. Nah, ada perdebatan menarik tentang demokrasi saat ini. Karena setelah reformasi yang sebelumnya itu menggunakan demokrasi Pancasila, pemimpin itu dipilih bukan oleh rakyat secara langsung, one man one vote, melainkan melalui perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat. Artinya rakyat itu memilih wakil-wakilnya untuk duduk di DPR, dan rakyat juga menentukan wakil-wakilnya untuk duduk di MPR. Bahkan kelompok-kelompok masyarakat mempunyai perwakilan dari utusan daerah, perwakilan dari ormas-ormas. Ia dianggap sudah mewakili rakyatnya. Maka anggota-anggota DPR inilah yang akan ikut menentukan atau yang menentukan arah bangsa dengan memilih pemimpin bangsa, dengan menentukan program-program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, dengan melakukan pengawasan terhadap kerja pemerintah, sehingga ada fungsi legislasi
membuat undang-undang, ada fungsi budgeting, yakni untuk menentukan anggaran negara yang harus dibelanjakan oleh eksekutif dalam 1 tahun. Juga ada fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan pelaksanaan anggaran negara. Demokrasi model perwakilan ini sudah cukup lama terapkan di Indonesia. Hanya demokrasi ini harus disudahi dengan lahirnya reformasi. Sesungguhnya demokrasi perwakilan tidak salah. Yang salah itu lamanya orang menjabat di dalam sistem tersebut, sehingga melahirkan sikap-sikap politik yang otoriter. Kalau dulu seandainya sistem demokrasi tetap dibatasi hanya 2 periode kepemimpinan nasional saja, kemungkinan sejarah akan berbeda. Tapi itulah sejarah telah berlangsung dan tidak bisa kita ubah kembali. Bisa mengubah dengan cara membuat sejarah baru untuk masa-masa yang akan datang. Maka setelah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka penyelenggaraan negara akan berubah. Salah satunya yang sangat terasa adalah batasan terhadap kepemimpinan nasional. Jabatan presiden maksimal hanya 2 periode saja. Dan yang kedua, yang memilih presiden atau kepemimpinan nasional bukan lagi oleh perwakilan dari rakyat, melainkan langsung oleh masyarakat atau oleh rakyat di Indonesia. Ya, rakyat Indonesia semuanya bukan rakyat yang terdidik, yang dia dalam menentukan memilih satu kepemimpinan itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, mengetahui profil yang sesungguhnya, program-program kerja, platform politiknya semacam apa. Itu tidak semuanya memahami. Yang terjadi, yang penting ganti presiden. Yang terjadi, yang penting berubah. Namun tidak dipikirkan perubahan itu ke arah mana. Perubahan ke arah yang positif atau perubahan ke arah yang destruktif. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berbahagia, di dalam demokrasi yang telah kita bangun selama ini, dan semula kita dengan euforia senang dengan sistem demokrasi pada masa reformasi, maka ternyata dalam perjalanan berikutnya demokrasi ini sudah banyak yang menilik, banyak yang menganalisis, banyak yang mempunyai satu pendapat, gagasan. Salah satunya misalkan pemilihan langsung kepemimpinan nasional dengan rakyat langsung memilih, ternyata belum waktunya diselenggarakan di Indonesia, karena rakyat Indonesia belum semuanya itu rakyat yang terdidik. Di daerah-daerah pedalaman dia memilih tergantung pada pemimpinnya. Di kampung-kampung tergantung pada tokoh-tokohnya. Di kalangan umat Islam tergantung pada kiai-kiainya. Sementara mereka tidak mempunyai pemikiran sendiri,
tidak mempunyai gagasan siapa yang akan dipilih. Sehingga dalam sistem pemilihan ditentukanlah sistem demokrasi liberal. Dalam demokrasi ini yang menjadi pemimpin adalah ditentukan oleh suara yang terbanyak, yang sering dalam bahasa demokrasi disebut dengan one man one vote, yakni apabila sudah mendapatkan suara 50% plus 1, dia adalah menjadi pemenang di dalam pemilu. Kita nggak bisa bayangkan seorang pemimpin hanya dipilih 50% plus 1. Contoh, kalau ada 1000 pemilih, dia dipilih oleh 501 orang, itu sudah menjadi pemimpin. Sementara yang 499 orang yang tidak memilih, itu ia akan punya hak untuk melakukan kritik terhadap yang dipilih. Lah kalau betul-betul konsekuen, 499 orang itu selalu melakukan pengawasan, selalu ia melakukan kritik terhadap kinerja pemerintah, maka kemungkinan akan terjadi yang disebut dengan instabilitas. Tidak stabil negara itu, karena tiap hari masih ada kekacauan. Agar tetap stabilitas nasional terjaga, maka yang menang di dalam pemilu itu melakukan usaha untuk merangkul, yang disebut dengan koalisi, melakukan koalisi. Mereka yang kalah itu dirangkul untuk menjadi masuk dalam jajarannya, masuk dalam kabinetnya, masuk dalam menerima bagian kekuasaannya, sehingga kalau yang kalah itu diberi kekuasaan, maka yang kalah tidak akan mungkin melakukan kritik terhadap yang menang, melainkan dia akan ikut mendukung program-program kerja, kebijakan-kebijakan politik, kebijakan ekonomi, kebijakan yang lain dari penguasa. Inilah yang terjadi di Indonesia. Maka dalam sistem yang berlaku di Indonesia ini tidak ada yang disebut dengan oposisi. Kalaupun toh ada oposisi yang menyatakan dirinya sebagai partai oposisi atau kekuatan oposisi, ia pun juga tidak efektif karena jumlahnya kecil dan semakin hari semakin berkurang kekuatannya. Hal ini berbeda dengan demokrasi yang disegarkan di Amerika. Amerika negara yang sering disebut dengan kampionnya demokrasi. Itu ia agak konsekuen melaksanakan demokrasi dengan jumlah partai politik yang hanya ada 2 partai, dan 2 partai itu yang setiap saat ia akan selalu untuk berkompetisi menjadi penguasa di negaranya. Kalau Partai Republik menang dalam pemilu dan menjadi presiden, maka Partai Demokrat konsekuen dia akan menjadi oposisi. Begitupun sebaliknya. Sehingga pemerintah dalam melaksanakan program-program dan kebijakannya, dia akan betul-betul sesuai dengan hasil konstitusi. Sementara di Indonesia belum bisa semacam itu, sehingga menang dan kalah semuanya menjadi penguasa.
Saudara sekalian, itu adalah tentang demokrasi. Dan sistem demokrasi ini sudah masuk ke rakyat paling bawah, dari pemilihan RT, RW, kemudian kepala desa. Bahkan di masjid-masjid pun, di ormas-ormas Islam juga sudah menerapkan demokrasi dalam menentukan pemimpinnya. Padahal ada konsep dalam Islam yang selalu diperdebatkan dan dihadapkan dengan demokrasi, yakni musyawarah. Kenapa diperdebatkan, dihadapkan? Karena banyak yang menghadapkan atau banyak yang memisahkan antara duanya. Ada pendapat yang mengatakan demokrasi dan musyawarah itu dua hal yang berbeda. Demokrasi itu sistem politik barat, musyawarah sistem politik Allah. Dalam demokrasi itu kedaulatan di tangan rakyat. Dalam musyawarah itu kedaulatan di tangan Allah. Sehingga sudah hal yang berbeda. Kalau dalam demokrasi itu yang dikatakan menang, itu adalah yang banyak dipilih. Sementara dalam musyawarah tidak ada yang disebut dengan kata menang, melainkan disebut dengan kesepakatan dari musyawarah itu. Sehingga dua hal yang berbeda. Dalam demokrasi tidak perlu ada pertimbangan-pertimbangan yang rasional, yang penting milih, karena tidak akan minta pendapatnya atau diminta pendapatnya. Alasan-alasannya mengapa memilih A kok tidak B. Sementara dalam musyawarah ia akan diminta pendapatnya. Mengapa kok memilih A kok tidak memilih B. Sehingga dalam musyawarah itu sebenarnya lebih menempatkan manusia pada makhluk yang bermartabat, yang terhormat, karena akan dimintai pendapatnya tentang apa yang dipilih itu. Nah, setelah semua diberi hak untuk bicara, maka diambillah kesepakatan-kesepakatan. Dan kesepakatan itulah hasil dari musyawarah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, musyawarah sering hanya sebagai nama, namun sulit atau jarang untuk diterapkan dalam kehidupan. Masjid untuk menentukan takmirnya atau pergantian pimpinan, pergantian takmir masjid tidak dimusyawarahkan, walaupun forumnya forum musyawarah, tapi di situ ada banyak calon dan atau beberapa calon, dan calon itu kemudian dipilih. Tiap orang memilih siapa, tapi tidak dicari dari calon-calon itu yang kredibel, yang dia punya tanggung jawab, yang punya kelebihan-kelebihan dan lain sebagainya. Sehingga dalam masjid dia musyawarah jumlahnya 20 orang peserta musyawarah, lantas ada 2 calon, maka 2 calon itu lantas dipilih dengan demokrasi. Bisa diedarkanlah kertas siapa yang memilih A, siapa yang memilih B,
maka diperoleh angka yang mendapat yang suara yang ke arah atau suara yang memilih A ada 13, suara yang memilih B ada 7, sehingga yang mendapat suara terbanyak adalah A dan dia menjadi ketua. Nah, ini kan demokrasi. Demokrasi. Bukan musyawarah, forumnya musyawarah, tapi pelaksananya demokrasi. Nah, teman-teman semua yang berbahagia, itu sedikit penjelasan ya mengenai pemikiran politik tentang demokrasi. Insyaallah nanti akan kita sambung dengan penjelasan singkat materi-materi yang lain. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.